Selamat pagi Jess, ini ada komen ya. Ini buat teman-teman yang bermasalah dengan haram dan halal, boleh di skip aja. Tapi kalau mau denger silahkan, nggak apa-apa. Karena ini kayaknya dikhususkan untuk yang semua halal, semua halal. Ya, ya. Ini saya nggak berbicara di ranah religi ya Jess. Ini di ranah makanan ya, Pak Tampu Bolon, Hasin. Ya, Pak Jess, kalau makan daging bak aman gak untuk diet bagi penderita diabetes? Nih, sekali lagi ya saya bilang ya, untuk Anda yang bermasalah dengan haram dan halal, boleh di skip. Tapi kalau Anda tidak bermasalah, boleh dengarkan. Di maaf ya, saya harus hati-hati ngomong ini. Saya nggak mau menyinggung di ranah religi. Buat saya, sekali lagi ya, buat saya, bukan buat Anda ya, kalau Anda terserah. Buat saya, semua yang bisa dimakan, saya makan. Makanya saran saya adalah yang paling gampang, kamu buka jendelamu lebar. Tinggikan jendelamu lebar. Sehingga kamu bisa mendapatkan informasi bukan dari dalam tempurung yang kamu punya. Tempurung itu bisa negara, bisa organisasi, bisa religi, bisa apa saja. Itu tempurung yang ada di kita. Saya kalau melihat orang-orang Thailand, ya, di sana kalajengking dimasak, cacing dimasak, dan ada pasar khusus makanan yang tadi saya sebutkan. Itu di Thailand. Sebagian besar mengatakan itu haram, sebagian besar mengatakan itu halal. Tapi kalau kita melihat ke jendela kita tinggikan, kita buka lebar, maka kita akan melihat, wow, kok lingkungan saya begini ya, gitu. Kamu bisa mengoreksi diri, gitu. Jadi kamu hidup dengan intuisi dalam dirimu, bukan kata orang, bukan katanya, bukan ya itu yang kayak gitu ya. Terus kemudian saya pernah ke Palu sekali. Ketika saya ke Palu, saya kaget. Palu itu Sulawesi. Ya, di sana ada pasar. Orang belanja apa aja ada. Ada Tom and Jerry. Ada Batman. Ada Taisuchen. Ada banyak banget ya, binatang apa aja ada. Ada Sun Gokong, ada siapa itu yang kepala babi itu, ada semua, lengkap semua. Itu di Palu itu. Saya pernah dalam sebuah saya diundang untuk menyampaikan satu seminar di Palu dan saya diajak makan seperti itu. Ya saya makan. Saya makan. Dan saya rasakan, oh kayak gini ya dagingnya rasanya ya. Ya kayak makan Batman itu banyak tulangnya itu. Kayak makan suike kalau makan Batman. Tom and Jerry di sana ya dimasak. Orang menjual belikan. Tom and Jerry itu tikus sama kucing Jess. Ya, Sun Gokong itu monyet. Itu dagingnya. Banyak di sana. Patkai itu yang Cupatkai itu yang babi itu. Ya banyak makanan di sana. Jadi ya tugas kita hanyalah meninggikan jendela kita untuk melihat lebih luas lagi. Oh, di sini makanannya begitu. Beberapa waktu yang lalu saya ke Bangka. Kemudian istri saya ngajak mampir di satu keluarga. Pas mereka punya gawe. Masak. Ketika ditanya, masak apa nih? Sun Gokong. Dan ketika saya melihat itu, belum pernah saya makan daging Sun Gokong. Tapi mereka makan. Dan bukan cuma sekali, 2 kali. Nah, ada satu daerah yang kemarin saya lihat viral di TikTok. Sampai anak-anaknya pun makan itu, daging Sun Gokong itu. Ya, sekali lagi ya, saya berbicara tidak di ranah religi. Saya berbicara di ranah makanan dan kesehatan. Selama itu disebut daging,
Ya protein tinggi. Protein tinggi. Ya, selama itu disebut daging, entah daging Pai Sucen, entah daging Sun Gokong, entah daging Cupatkai, entah daging Tom, entah dagingnya Jerry, entah dagingnya Batman, itu semuanya protein. Itu protein. Tinggi pasti proteinnya. Gitu. Dibutuhkan tubuh? Yes. Dibutuhkan tubuh. Lantas kalau seandainya menungso mangan menungso, Pak, nah kan itu kanibal namanya, beda lagi jenisnya kan. Ya itu pun protein kan. Tapi kan saya kalau ngomong ranahnya lebih jauh dari sini kan berbahaya. Ya di budaya kita berbahaya banget. Ini tapi saya membuka wawasan Anda ya. Nah, kalau kamu makan telur, ya telurnya apa saja. Mau telur penyu, mau telur kepiting, pokoknya telur aja. Nah, binatang kan memang ada yang diciptakan sama Tuhan itu, dia bertelur. Makan. Karena telur itu ada biotin, ada afitin di dalamnya, dan itu protein sangat bagus. Semua binatang laut yang bisa dimakan, sikat. Ikan, cumi, semua dagingnya dimakan. Nah, kalau binatang laut itu ada tambahan, omega 3. Nah, itu yang tidak ada di daging biasa. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, yaitu makanan kita. Gitu. Nah, yang membuat kita bermasalah dengan yang namanya metabolik, dengan yang namanya degeneratif, di mana sel-sel tubuh gagal meregenerasi diri. Yang membuat itu adalah kelebihan gula yang tidak terpakai di dalam tubuh, yang disimpan di bawah kulit, itu yang mengganggu masalah metabolik. Nah, kalau sudah kena masalah metabolik seperti diabetes, apalagi kanker, miom, kista, jantung, ya, cuci darah, gagal ginjal, ya, pasti muaranya farmasi. Pasti, dan ujungnya innalillahi. Gitu. Kalau memang OBAT bisa menyembuhkan, ya ketika kamu sehat stop dong. Nggak dilanjutkan, karena itu sifatnya menolong di awal. Gitu. Tapi kalau seumur hidup kamu bisa bergerak, bisa beraktivitas karena OBAT, ya saya nggak merekomendasi. Itu sebabnya 2022 bulan April saya stop. Karena saya tahu caranya bagaimana. Oh, ternyata yang menyembuhkan itu bukan OBAT, yaitu pola makan dan makanan yang kamu makan. Nah, itu yang bisa memperbaiki fungsi metaboliknya. Gitu. Nah, kamu boleh Google aja apa penyakit metabolik. Apa yang bukan penyakit metabolik. Nah, kalau kamu punya penyakit, nggak usah tanya sama saya. Kamu tanya aja sama ChatGPT. ChatGPT, apakah ini penyakit metabolik? Bukan. Kalau bukan penyakit metabolik, hubunganmu sama rumah sakit. Hubunganmu sama dokter. Tapi kalau kamu tanya ChatGPT, ini penyakit metabolik, nah hubunganmu sama mulutmu sendiri. Karena yang bisa menyembuhkan adalah dirimu yang ada salutogenesisnya, yaitu dengan cara kamu memperbaiki pola makannya. Ya itu baru benar. Kalau enggak, ya itu dana BPJS itu 40-60 triliun setiap tahun dibuang begitu saja untuk kamu yang enggak pernah bisa menjaga mulutmu. Ya, karena kamu menghalalkan gula, menghalalkan tepung, menghalalkan jajanan, menghalalkan semua cemilan, menghalalkan semua gorengan-gorengan. Justru malah mengharamkan telur, ikan, daging, seafood yang memperbaiki fungsi tubuhmu sendiri. Gitu. Nah, ini saya bicara umum kalau begini. Jadi tidak ada yang marah. Ya, kamu boleh cek. Kalau dilanjutkan, ya ngeri lagi. Kamu mengharamkan air oro kaokoak, tapi justru malah menghalalkan jajanan. Anakmu tidak dikasih air oro kaokoak, tapi anakmu dikasihnya roti, kue, jajanan. Ya, kamu menciptakan monster buat anakmu namanya. Gitu. Yang harus betul adalah anakmu makanannya adalah telur, ikan, daging, seafood, jajanan skip, cemilan skip, kue-kuean skip. Nah, itu baru benar anakmu sehat. Tinggi pasti anakmu pinter, smart. Makanannya apa? Telur, ikan, daging, seafood. Nah, itu dia. Telur, ikan, daging, seafood di masa apapun, monggo silahkan. Itu baru jos. Gitu.